Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Gamal Idham. Dan saya Muhammad Firly Gunawan, dan kami akan menyampaikan dengan tema pembaruan pembagian warisan di Indonesia. Jangan lupa subscribe. Ya, bukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamal Idham dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang beberapa faktor tujuan pembaruan Islam. Baiklah, yang pertama saya akan sampaikan dari pembaruan waris ini adalah faktor keadilan. Hozairin berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Quran adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral atau orang tua, seperti jul faraid, jul qarabah, dan mawali. Berlainan dengan rumusan ahli fikih, khususnya mazhab Syafi'i dan Syiah, menjelaskan bahwa sistem kewarisan bersifat patrilineal, yaitu jul faraid, asobah, dan jul arham. Tiga bahasa teologis normatif yang dijadikan Hozairin, yaitu bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan Al-Quran adalah sistem bilateral, antara lain dari apabila yang pertama dari surah An-Nisa ayat 23 dan 24 diperhatikan akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral, yaitu orang tua. Adapun yang kedua, surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa semua anak laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Begitu juga pada sistem matrilineal hanya anak perempuan yang berhak. Dan ketiga, surah An-Nisa ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara seayah dan seibu sebagai ahli waris. Baiklah, salah satu dari faktor keadilan yang saya sebutkan tadi adalah yaitu mawali. Mawali sendiri adalah di mana dalam ide pembaruan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hozairin, pada intinya berintikan satu, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki. Di sini dapat menutup ahli waris kelompok utama yang lebih rendah. Jadi selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara laki maupun perempuan sama-sama terhijab. Yang kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya pergolongan ahli waris menjadi asobah dan jaul arham tidak diakui dalam teori ini. Yang ketiga, ahli waris berganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup atau terhijab oleh waris lainnya utama. Jadi cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, dan bagian diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Pembaruan dalam pembagian warisan Indonesia yang kedua dari faktornya adalah faktor keadilan dan kontekstualisasi pemahaman teks. Di sini ada dapat salah satu dari konsep awal Munawir Sajali, bahwasanya Munawir mulai terinspirasi dalam pandangan warisnya lebih melihat faktor sosiologis historis dari kedaerahan, sehingga dalam pembagian waris Munawir mencoba untuk lebih memperhatikan segala kondisi ketimbangan menggunakan patokan terdapat dalam Al-Quran. Sehingga semasa beliau menjadi Menteri Agama, beliau mencoba menawarkan konsep pembagian waris untuk lelaki dan perempuan ala 1:1. Gagasan ini sudah mulai Munawir lemparkan kepada masyarakat di banyak kesempatan sejak awal tahun 1985, mendapat tanggapan yang biasa-biasa saja. Baru setelah 1985 dan mendapatkan tanggapan yang biasa saja pada forum para Madinah, maka timbul reaksi pro kontra yang cukup keras. Di antaranya ada yang mengingat agar Munawir dan tokoh-tokoh pembaruan yang lainnya jangan gegabah. Baiklah, di sini Munawir mendeskripsikan latar belakangnya antara lain adalah satu, kebutuhan keadilan bukan hanya teks suci secara tersurat, tetapi ada sisi lain yang mengharuskan orang untuk menyelesaikan secara mandiri. Di sini bahwasanya Munawir menjelaskan bahwasanya setiap permasalahan itu tidak hanya harus dari teks dari Al-Quran, tapi bisa juga dengan pemikiran dari setiap orang, yaitu dengan pemikiran untuk menuntaskan masalah ini. Yang kedua adalah efektivitas hukum terjadi karena adanya perpaduan nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif antara pesan hukum, teks suci atau apa saja, dengan masyarakat sebagai orang-orang secara langsung dibebani hukum mukallaf. Di sini disebutkan bahwasanya efektif
kisah hukum terjadi karena adanya perpaduan nilai-nilai keadilan bersifat substantif antara pesan hukum. Jadi antara teks suci atau apa saja, bisa jadi dalam kitab-kitab dari perundangan maupun dari pemikiran orang-orang untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dibebani langsung dalam hukum, yaitu mukallaf. Yang ketiga, apabila terapi A dan B, maksudnya yang pertama dan kedua itu tidak diterapkan, akan terjadi kemungkinan respon masyarakat seperti mengingkari seluruh peraturan yang dibuat. Segala pesan hukum bukan hanya terbatas dalam bidang itu saja, tetapi juga di bidang lainnya secara langsung dan mengabaikannya, seperti meminta fatwa waris ke pengadilan umum. Jadi dalam faktor ini, apabila kita melihat dari deskripsi Munawir bahwasanya apabila tidak mengikuti yang pertama maupun kedua, maka takutnya masyarakat mengingkari seluruh peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Yang kedua, di sini juga menyebutkan mentaatinya secara doktriner karena adanya ikatan-ikatan tertentu yang mengharuskan untuk tetap tunduk dalam peraturan tersebut, seperti aturan agama, hukum waris dianggap suci, mengingkarinya berarti mengingkari agama. Di sini bahwasanya hukum sendiri itu menekankan untuk taat dalam peraturan tersebut, seperti dalam aturan agama apabila meninggalkan aturan tersebut maka akan mengingkari agama tersebut. Yang ketiga, mengakui atau mentaatinya secara formil dan mengingkarinya secara tidak langsung dalam etika moral yang didukung kemungkinannya lewat peraturan lain yang seperti terjadi antara hibah kepada anak satu persatu harta milik, sehingga ketika ia meninggal hartanya hanya sedikit atau tidak ada sama sekali untuk dibagi. Baiklah, adapun faktor yang ketiga yaitu faktor keadilan dan kesetaraan gender. Di sini konsep CLDKHI dalam mendepankan atas kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme, dan menerbitkan CLDKHI yang memang waktu itu sangat membutuhkan suatu hukum yang baru dalam mengisi kekosongan hukum di peradilan agama. Dengan keluarnya produk hukum baru tersebut diharapkan bisa menjadi jawaban bagi para hakim pengadilan di peradilan agama. Tetapi kemudian setelah gagasan atau konsep tersebut mendatangkan berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Terlepas dari perkembangan perdebatan di lapangan, CLDKHI tampak gagal meyakinkan pemerintah, DPR, dan sebagian besar tokoh-tokoh Islam. Bahkan kian memperkeruh hubungan Islam liberal dengan Islam konservatif. Namun secara konseptual, CLDKHI telah berhasil memadukan hukum Islam dengan kenyataan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun rumusan-rumusan ketentuan hukum Islam. Rumusan CLDKHI telah menjadi bahan kajian dan perbincangan akademis yang cukup serius di banyak perguruan tinggi. Baiklah, dalam di sini CLDK membuat suatu tabel kewarisan, yaitu pembahasan waris beda agama, anak di luar perkawinan. Yang ketiga, all dan rod. 4, pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan. Di sini ada dua perbandingan, KHI Impres nomor 1 tahun 1991 dan CLDKHI. Dari KHI, beda agama menjadi penghalang proses waris mewaris pada pasal 171 dan 172. Adapun CLDKHI, beda agama bukan penghalang proses waris mewaris pada waris beda agama. Yang kedua, anak di luar perkawinan dalam KHI hanya memiliki hubungan waris dari ibunya meskipun ayah biologinya ditemukan pada pasal 186. Adapun di CLDKHI, jika diketahui ayahnya biologisnya, anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya pada pasal 16. Dan yang nomor 3, all dan rod pada KHI dipakai pada pasal 192 dan 193. Adapun di CLDKHI itu dihapus. Dan keempat, pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan di pada KHI, bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Sedangkan di CLDKHI proporsinya sama, 1:1 atau 2:2 pada pasal 8. Telaah sosio-historis pembaruan hukum Islam tentang kewarisan menuju KHI. Yang pertama itu adalah konsep KHI. Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh sistem yang semuanya berdasarkan sistem hukum nasional, sebab pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Menurut Hazairin, sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama diyakini sebagai
diyakini oleh pemeluknya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis. Hal ini didasarkan atas sila ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 29. Perumusan dasar negara lebih lanjut yang dilakukan oleh wakil rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 muncul 3 usul tentang dasar negara, Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi. Namun dalam lembaga legislasi yang dikenal De Constituante itu tidak berhasil memutuskan dasar negara hingga kemudian dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kepada Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya dasar negara Pancasila. Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, hukum Islam dipandang sebagai hukum adat, terutama dalam masalah hukum perkawinan. Selain itu, hal kewarisan, masyarakat sering mempergunakan hukum adat. Oleh karena itu, persoalan kewarisan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri dan diadili berdasarkan hukum adat. Namun pada akhirnya teori resepsi ini dihapus berdasarkan MPRS nomor 11 tanggal 3 Desember 1960. Sementara itu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sekarang disebut BPHN dalam suatu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962 mengenai hukum kekeluargaan telah pula menetapkan asas-asas hukum kekeluargaan Indonesia yang mana pada pasal 12 ditetapkan sebagai berikut. A. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem paralel yang diatur dengan undang-undang dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental. B. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memeluknya. Sistem yang C. Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada dasarnya sama untuk seluruh Indonesia dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam. D. Hukum adat yang jurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan sampai tidak berlakunya lagi ketetapan MPRS nomor 11 pada 27 Maret 1968. Tidak satupun undang-undang muncul di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan walaupun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah ditetapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatat Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan, RUU Hukum Waris. Sebaliknya di bidang jurisprudensi dengan keputusan Mahkamah Agung sejak tahun 1959 telah diciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara Judge Made Law. Di sini terlihat di bidang hukum waris nasional yang bilateral lebih mendekati hukum Islam daripada hukum adat. Yang kedua, hukum kewarisan Islam dalam komplikasi hukum Islam. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Republik Indonesia sebagai badan penentu haluan negara, badan pengarah kehidupan negara dan masyarakat Indonesia di masa lalu 1960 pernah memberikan pengarahan soal hukum kewarisan di Indonesia dalam lampiran ketetapan MPRS nomor 11 tanggal 13 Desember 1960 pada penjelasan lampiran A dengan penegasan bahwa nomor 38 bahwa mengenai huruf C, 2 dan 4 dalam penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Hukum Waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya. Pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan keputusan nomor 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi pemerintahan lainnya yang terkait agar menyempurnakan dan menyebarluaskan KHI tersebut dan sedapat mungkin menerapkan di samping peraturan undang-undang lainnya. Komplikasi hukum Islam terbagi atas 3 buku dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal. Khususnya di bidang kewarisan diletakkan dalam buku kedua dengan judul Hukum Kewarisan.
yang terdiri dari 6 bab dengan 214 pasal dengan perincian sebagai berikut. Bab 1 mengenai tentang ketentuan umum. Bab 2 mengenai ahli waris pada pasal 172 sampai dengan pasal 175. Bab ketiga besarnya bagian pasal 176 sampai dengan pasal 191. Dan bab keempat adalah aul dan rad pada pasal 192 sampai pasal 193. Dan yang bab kelima wasiat pasal 194 sampai pasal 209. Dan bab yang keenam tentang hibah pada pasal 210 sampai dengan pasal 214. Yang ketiga adalah pergeseran hukum waris di Indonesia. Pengertian hukum waris terdapat pada pasal 171 ayat A KHI yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan atau tirkah pewaris menurut siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masingnya. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah dengan menamakan hukum kewarisan Islam seperti faraid, fikih mawaris, dan hukum waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik dalam utama pembahasan. Selain kedua istilah tersebut, kata yang lazim dipakai adalah faraid. Beberapa ahli hukum di Indonesia tidak mempergunakan penamaan tersebut secara seragam. Misalnya Wirjono Projodokoro menggunakan istilah hukum waris Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan Supomo menyebutnya dan Supomo menyebutnya dengan istilah hukum waris. Pembahasan hukum waris di sini hanya sebatas terhadap isu-isu yang terjadi dalam pergeseran fikih konvensional seperti penghalang ahli waris yang murtad dan kedudukan saudara dan kedudukan anak angkat dan pengganti ahli waris. Yang keempat adalah hukum waris Islam dalam kewarisan nasional. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya. Sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan penduduk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan dalam sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Sedangkan masyarakat Indonesia beragama Islam, hukum adat ada sudah dianggap mengakar menyulitkan menjadikan hukum waris Islam sebagai alternatif yang mana-mana hukum adat terlahir karena adanya hubungan hidup bersama dalam masyarakat yang secara sosiologis telah lama melembaga. Menurut Sukri Sarmadi, dengan dijadikannya hukum adat sebagai realitas dalam sumber dalam pembinaan hukum nasional, sebagaimana pula dengan hukum Islam yang dimana dianggap representatif sebagai presiden bagi hukum nasional dan dirancang serta dilakukannya dua hukum itu dengan cara tambal sulam sebagai kebijakan nasional barangkali akan dianggap sebagai melenyapkan hukum kewarisan Islam karena hukum Islam mengenai kewarisan Islam selama ini dipahami sebagai ajaran yang mutlak dengan ciri-ciri keadilan yang transendental. Ditambah bahwa masyarakat yang beragama Islam walaupun dengan berlatar belakang sosial budaya yang sebelumnya jauh berbeda dengan prinsip-prinsip Islam seperti masyarakat patrilineal, matrilineal ataupun bilateral tertentu dengan keadaan sistem hukum adatnya yang mempengaruhinya, maka sangat sulit untuk diterapkan suatu unifikasi hukum dalam suatu kodifikasi yang bersifat nasional. Adapun pembagian dari kasus ini saya akan mencontohkan apabila seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan dan seorang ibu dan seorang paman. Harta yang tinggalkan adalah 48 juta, maka pembagiannya sebagai berikut. Asal masalah dari semuanya adalah 24. Dan adapun istri yang mendapat bagiannya 1/8 dan bagiannya adalah 3.
dan anak perempuan mendapatkan 1/2 karena anak perempuan tersebut sendirian, maka mendapat bagian 12. Dan adapun ibu mendapatkan 1/6 karena ibu itu adalah anaknya si mayit dan mendapatkan 4 bagian. Dan paman mendapatkan asobah, bagiannya adalah 5. Nominal harta adalah 48 juta dibagi menjadi 24 bagian. Masing-masing bagian senilai adalah 2 juta. Bagian harta masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut. Istri mendapat bagian 3. Jadi 3 itu dikali 2 dari harta pembagian warisan 2 juta, jadi 6 juta. Istri mendapat bagian 6 juta. Dan adapun anak perempuan yang mendapat bagian 12, maka 12 dikali 2 juta. Dan anak perempuan mendapat 24 juta. Dan adapun ibu mendapat bagian 4. Jadi 4 dikali 2 juta sama dengan 8 juta. Dan adapun paman yang mendapatkan asobah yaitu dengan bagian 5, maka 5 dikali 2 juta adalah 10 juta. Dan adapun harta yang sudah terbagi habis semua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.